Tolong aku. Menghadapi permohonan putus asa gadis itu, pria itu akhirnya dengan kejam meninggalkannya sendirian. Karena kaki gadis itu terjepit kuat. Sementara permukaan es juga mulai retak dengan cepat. Saat dia benar-benar terjebak dalam keputusasaan. Namun pria itu tiba-tiba kembali. Melihat bahwa pasangannya tidak menyerah padanya. Gadis itu tiba-tiba melihat harapan. Namun pada saat itu pesawat sudah mulai tenggelam dengan cepat. Namun ketika pria mencoba menarik wanita dengan keras. Namun menyadari bahwa tidak bisa menariknya. Maka segera melepaskan sepatu pasangannya. Menyelamatkannya pada saat-saat genting. Kemudian pesawat tenggelam di bawah permukaan es Antartika. Meskipun keduanya selamat dari bencana itu. Namun bagaimana bertahan hidup di Antartika yang sepi ini? Menjadi masalah terbesar yang dihadapi. Namun takdir mulai dari saat ini. Kemudian mereka mengikat kedua orang itu dengan erat. Hanya beberapa jam yang lalu. Kaya raya Fuchun menyewa pesawat pribadi ke Antartika untuk memeriksa proyek pernikahan. Asisten ke menyusulnya. Menghadapi bau kaya raya dan sombong pria itu. Keberatan dalam hati bahkan ketika dia memberi salam dengan tangan. Dia pura-pura tidak melihat. Namun pada saat itu, mereka tiba-tiba terserang badai salju. Pilot mencoba mengendalikan pesawat untuk menembus lapisan awan. Namun dia tidak memperhitungkan kekuatan badai dengan baik. Pesawat kehilangan kendali seketika. Setelah menabrak gunung salju yang tinggi. Dan jatuh ke permukaan es. Untungnya, Fuchun selamat tanpa luka serius. Namun hanya yang masih hidup di dalam kabin. Di sini, ponsel sama sekali tidak bisa menerima sinyal. Untuk bertahan hidup, mereka yang terluka mulai menjauhi permukaan es. Tanpa mereka sadari, bahaya semakin mendekat. Angin berhenti, baguslah. Cepat pergi, akan hujan. Melihat badai salju datang seperti hari kiamat. Gadis segera memerintahkan pria untuk menggali lubang. Ini adalah cara terbaik untuk menghindari badai. Suhu terus turun, cepatlah. Aku hampir sampai. Rui tidak peduli dengan rasa sakit kakinya yang patah. Dia juga datang membantu. Baru saja berhasil bersembunyi di dalam gua sebelum badai salju datang. Ketika awan hitam berlalu, langit kembali cerah. Dengan sedikit harapan, Fuchun dengan tegas memutuskan untuk mendaki puncak gunung. Bermimpi bahwa mungkin akan menemukan sinyal di tempat tinggi. Namun ketika dia akhirnya mencapai puncak gunung setelah usaha keras, harapan terakhir itu juga lenyap seperti asap. Meskipun dia mengangkat ponselnya tinggi, sinyal tetap mati dan diam-diam menelan dia. Dia melepaskan kemarahannya. Akhirnya tergelincir dari puncak gunung. Namun juga karena perjalanan ini, dia melihat harapan untuk bertahan hidup. Sebuah pondok kecil tidak jauh di depan tiba-tiba muncul di depan mata. Namun pada saat itu, Rui tidak begitu beruntung. Burung pemangsa yang ganas dengan kejam memakan sisa-sisa gadis itu. Dia ketakutan dan bersembunyi gemetar di dalam gua. Namun salah satunya masih menemukannya. Burung itu menyerang Rui dengan liar. Dan pada saat yang genting ini, seorang pria muncul tepat waktu dan mengusir burung itu. Setelah mengubur gadis itu dengan sederhana, Fuchun kemudian membawa Rui ke pondok. Dinding gunung yang curam dan salju membuat perjalanan mereka semakin sulit. Aku tidak tahan lagi. Tulang yang patah terus menusuk dagingku di dalam. Aku tidak tahan lagi. Bangunlah. Dia dengan keras kepala mengangkat Rui lagi. Namun tidak sengaja tersandung oleh batu di bawah kakinya. Mereka berdua langsung tergelincir dari puncak gunung. Sehingga Rui pun jatuh pingsan. Ketika dia bangun lagi, Fuchun telah membawanya dengan aman ke pondok kecil. Sekarang apa yang harus dilakukan? Tulang keringku patah. Perlu menyambungkan tulang yang patah. Menyambungkan tulang, aku tidak bisa melakukannya. Tetapi jika tidak segera menyambungkan tulang yang patah, kaki Rui akan mengalami nekrosis otot yang luas. Dengan keadaan seperti ini, Fuchun hanya bisa mendengarkan apa yang dikatakan orang lain. Dengan bantuan dari dia, segalanya sudah siap. Sudah siap. Dalam rasa sakit hebat tanpa obat bius, Rui segera kehilangan kesadarannya. Namun ketika dia bangun lagi, kaki yang patah sudah disambungkan oleh Fuchun. Namun kejadian memalukan juga segera menyusul. Dia mengetuk papan kayu dengan lembut. Katakanlah. Saya ingin pergi ke toilet. Karena Rui tidak bisa bergerak, Fuchun akhirnya harus menggunakan gergaji untuk membuat lubang di papan tempat tidur. Lalu meletakkan sebuah bak besi. Tidak ada yang akan tahu. Dia dengan sopan datang keluar rumah untuk menghindari. Namun tanpa sengaja menemukan kejutan. Di sebelah rumah, ternyata masih ada ratusan liter bahan bakar di tangki penyimpanan. Dan mesin generator yang terhubung tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Fuchun menarik lagi dengan keras. Mesin berhasil dinyalakan. Secara bersamaan, lampu dan pemanas di dalam rumah juga menyala. Yang lebih mengejutkan adalah, setelah mencair, banyak makanan ditemukan di dalam rumah. Kedua orang itu dengan antusias menghitung dengan serius. Menghitung berdasarkan tanggal di kaleng. Sudah sekitar 2 tahun tidak ada yang datang ke sini. Dan Rui sebagai anggota ekspedisi ilmiah
Setelah analisis yang teliti, dia sampai pada kesimpulan. Rumah kayu ini adalah sebuah pondok kecil yang terbengkalai 20 km di luar stasiun Aurora China. Namun dia hanya tahu jaraknya tapi tidak tahu arahnya. Dan di Antartika yang sulit ini ingin menemukan stasiun Aurora. Sama saja dengan bercerita mimpi kepada orang gila. Bukankah hanya 4 arah, timur, selatan, barat, utara? Aku akan mencarinya. Meskipun mencari, harus ditemukan dalam 75 hari. Karena diesel hanya bisa bertahan begitu lama. Dan 2 bulan kemudian tempat ini akan berubah dari siang terang menjadi malam gelap. Pada saat itu suhu akan turun drastis. Tanpa listrik dari diesel, mereka masih akan membeku mati. Setelah analisis teliti oleh kedua orang tersebut, Fuchun juga memutuskan untuk segera berangkat mencari stasiun Aurora. Namun yang tidak dia ketahui adalah, berbagai bahaya di luar sana diam-diam menunggunya. Melihat salju putih yang tak berujung, lencana, Fuchun merasa agak bingung di dalam hatinya. Namun segera dia terpesona oleh pemandangan indah Antartika. Dia bermain ski menuruni bukit. Dia akan belajar berjalan seperti pinguin di tepi laut. Dia akan berbicara dengan anjing laut yang sedang istirahat. Sepertinya dia sudah lupa akan misinya. 10.000 koin emas semuanya untukmu. Namun pada saat itu, gunung es di sampingnya tiba-tiba retak. Fuchun tidak peduli untuk mengangkat celananya dan langsung lari tergesa-gesa. Beruntung ada batu besar muncul. Hanya dengan susah payah berhasil menghindari bencana. Begitu kembali ke pondok kayu, dia membanggakan keberanian dirinya di depan Ruyi. Melihat salju lebat di luar, Ruyi menyarankan agar dia istirahat sehari. Namun dia merasa mampu menghadapi cuaca seperti itu sendiri. Jika kamu mati, aku juga tidak akan bisa hidup. Suasana yang santai tiba-tiba hancur oleh perkataan Ruyi. Chun menyadari dengan jelas bahwa jika dia tidak bisa kembali dengan selamat, pihak lain juga tidak akan bisa bertahan hidup. Untuk menemukan stasiun Aurora dalam waktu terbatas. Juga agar keduanya bisa bertahan hidup, dia hanya beristirahat sejenak. Dan segera melanjutkan perjalanan mencari. Gunung-gunung menjulang di bawah kakinya. Mendaki untuk memandang kejauhan. Yang terlihat hanyalah kesunyian. Dia makan siang sederhana. Kemudian mencatat dengan serius. Hari berganti hari dengan cepat. Area pencarian akhirnya menyempit hanya ke arah selatan. Ketika peluang mereka untuk bertahan hidup semakin besar. Tanpa disadari, bahaya mulai mendekat perlahan-lahan. Untuk mempercepat penyembuhan luka Ruyi, Fuchun memutuskan untuk memancing ikan untuk memberinya nutrisi. Dia menggali lubang di atas permukaan es. Menyiapkan pancing. Lalu ia berbaring di sampingnya dan menunggu dengan tenang. Tiba-tiba ada ikan yang terjerat. Ikan besar dari Antartika dengan mudah ditangkapnya. Namun saat dia dalam perjalanan pulang dengan hasil tangkapan, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Oh ya, pukulan kuat membuat Fuchun pingsan seketika. Tak jelas berapa lama telah berlalu. Akhirnya dia sadar dari pingsannya. Melihat jurang tak berujung di bawah kakinya. Kemudian melihat dinding es vertikal setinggi 100 meter di atasnya. Dia hanya bisa mencari jalan keluar di antara retakan es. Namun setelah berputar-putar, dia kembali ke tempat semula. Jurang yang dalam seperti monster besar yang diam menatapnya. Perasaan tercekik putus asa datang seperti gelombang pasang. Pada suatu saat, dia bahkan memikirkan untuk bunuh diri. Namun, tepat di ambang hidup dan mati ini, ikan yang digantung di tubuhnya seolah mengingatkannya. Jika dia tidak bisa kembali hidup, maka Ruyi pasti akan mati. Aku mati. Apa yang harus dia lakukan? Tanpa memperdulikan bahaya, Fuchun masuk ke lorong sempit. Namun segera dia terjebak di celah es. Pakaian tebal anti dingin sekarang menjadi belenggu baginya. Dia berjuang dan berusaha. Akhirnya dengan kekuatan penuh. Akhirnya berhasil melepaskan diri dari celah yang kejam ini. Dia tidak punya waktu untuk bernapas. Dan melanjutkan merangkak maju ke depan. Namun takdir sepertinya sengaja mempermainkannya. Raungan yang memekakkan telinga. Bergema seperti hantu di telinganya. Itu adalah ratapan yang tidak tertahankan di dalam retakan es. Runtuhan es seketika menguburnya. Yiru dengan gelisah menunggunya. Setiap hembusan angin berdesis. Dia akan mengira itu pesan dari lawan bicaranya. Fuchun. Fuchun sudah tidak pulang selama 4 hari. Firasat buruk membuatnya menangis histeris. Dia menggenggam erat liontin di tangannya. Dia berdoa dengan penuh kesungguhan untuk Fuchun. Memohon agar dia kembali dengan selamat. Namun yang lebih buruk adalah, angin kencang menerjang seperti binatang buas di luar rumah. Tanpa ampun, angin menerbangkan kabel listrik di rumah. Suhu di dalam rumah tiba-tiba turun drastis. Dingin merayap seperti cengkeraman setan. Yiru sebenarnya sudah mulai curiga bahwa Fuchun dalam kesulitan. Namun di dalam hatinya, dia terus menolak menerima kenyataan yang kejam ini. Dia menangis dengan penuh kesedihan, sambil makan kaleng yang kedaluarsa dengan lahap. Itu adalah perlawanan terakhir terhadap kenyataan yang kejam. Akhirnya, Ruyi hanya bisa merangkak dengan kaki yang terluka. Dengan susah payah ia merangkak keluar rumah. Mencoba untuk menghidupkan kembali generator.
Namun setelah beberapa percobaan, tidak berhasil. Dia menarik dengan keras sekali lagi. Tali start tiba-tiba putus. Dan bersamaan dengan itu, masih ada sedikit harapan terakhir di hati Rui. Butiran salju yang sporadis turun dengan lembut. Dia menatap dunia yang suci ini. Timbul rasa ketenangan yang tak terduga di hatinya. Mungkin mengakhiri hidup. Dipilih di tempat Antartika yang diselimuti salju putih bersih. Ini juga merupakan tempat peristirahatan yang luar biasa. Dia melihat ke arah kotak kaleng kosong di sampingnya dengan perlahan. Dengan tegas, dia mengakhiri hidupnya. Darah merah segar mengalir turun dari telapak tangannya. Saat ini, akhirnya dia tidak lagi menanggung penderitaan dan perjuangan yang tak berujung. Dia menutup mata dan merasakan akhir hidup dengan tenang. Namun Fu Chun tidak menyerah pada ancaman kematian. Dia gigih berjuang di celah es. Dengan cahaya lemah dari korek api, dia berjuang keras dengan mengayunkan beliung es di tangannya. Berusaha untuk membuka jalan melalui lapisan es yang keras. Membuka jalan untuk melanjutkan perjalanan. Namun lapisan es yang terakumulasi ribuan tahun, seperti tembok besi yang tak terkalahkan, menghalangi jalannya dengan keras. Namun dia tidak bisa menyerah. Karena Rui masih menunggunya di pondok. Dia harus kembali dengan hidup. Akhirnya dia dengan kuat menembus celah es. Itu adalah kekuatan dan keberanian yang muncul saat menghadapi keputusasaan. Fu Chun tidak berani melambatkan sedetik pun. Kembali ke pondok dengan kecepatan maksimal. Namun di dalam rumah itu tidak ada seorang pun. Akhirnya dia menemukan Rui di samping generator. Melihat pemandangan di depannya, Fu Chun dengan keras mendekatkan telinganya ke dada Rui. Mendengarkan napasnya dengan cermat. Untungnya, Rui hanya pingsan karena kehilangan darah akibat suhu rendah. Rui, aku sudah kembali. Aku tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Fu Chun memeluk Rui erat di dadanya. Hatinya dipenuhi rasa bersalah dan ketakutan. Rui menerima sup ikan yang Fu Chun perjuangkan dengan nyawanya. Namun tidak ada nafsu makan sedikit pun. Kehampaan sebelumnya membuatnya sulit untuk melupakan. Hingga lawan bicara menyebutkan alasannya. Aku terjatuh ke celah es. Barulah Rui mengerti. Keputusasaan dan ketidakberdayaan dirinya sendiri tidak sebanding dengan pengalaman Fu Chun. Kita harus bertahan hidup, baik? Fu Chun sangat menyadari urgensi waktu. Setelah istirahat sejenak, dia dengan tegas melanjutkan perjalanan. Sebelum pergi, dia berbalik dan menatap Rui. Tatapannya penuh dengan kekhawatiran dan kepedihan. Melihat bahwa dia belum pulih, maka dia berkata dengan kata-kata yang dalam. Jika kamu benar-benar tidak bisa menunggu aku atau aku tidak bisa kembali, aku harap setidaknya kamu mati setelah menghabiskan bahan bakar. Fu Chun berjalan dengan langkah teguh, mengukur setiap inci tanah di Antartika. Namun di balik wilayah salju yang murni ini, tersembunyi banyak bahaya tak terlihat. Tiba-tiba dia merasa sakit mata yang tak tertahankan, seperti terbakar oleh api. Maka dia segera menutupinya dengan salju untuk meredakan rasa sakit. Namun yang didapat adalah hasil yang lebih buruk. Dunia di depannya tiba-tiba menjadi kabur, sehingga dia tidak bisa melihat jalan di depannya. Dia hanya bisa mengandalkan ingatannya. Melangkah mundur dengan goyah. Ketakutan gelap memenuhi hatinya. Fu Chun tidak bisa lagi menahan teriakan keputusasaan. Sebagai yang diinginkan mendengar teriakan keras di luar rumah. Dengan cepat ia merangkak turun dari tempat tidur dengan kaki yang terluka. Sebagai yang diinginkan. Fu Chun. EKSPLOASIR. Tanggapannya seperti mercusuar di laut, mengarahkan arah untuk Fu Chun yang tersesat. Fu Chun, aku di sini. Fu Chun. Aku tidak bisa melihat lagi. Fu Chun melepaskan semua pertahanan dan menangis tersedu-sedu. Karena kehilangan penglihatan, dia tidak bisa lagi mencari harapan untuk bertahan hidup. Untungnya hanya karena berjalan lama di salju. Terkena saluran cahaya yang dipantulkan dalam waktu lama menyebabkan snow blindness. Istirahat selama 2 hingga 3 hari akan sembuh. Setelah Fu Chun mengetahui alasannya, barulah ia tenang berbaring di pangkuan sebagai yang diinginkan dan tertidur lelap. Jarang ada waktu istirahat. Fu Chun akan membantu untuk memasak air dan mencuci rambut. Sebagai yang diinginkan juga akan membantu memotong jenggotnya. Tindakan yang intim dan dekat. Seperti sinar matahari yang hangat, perlahan-lahan meleburkan perasaan mereka. Mungkin juga karena lamanya waktu. 2 orang yang dulu tidak bisa bersatu. Perasaan saat ini, namun seperti api yang terus berkobar semakin memanas. Fu Chun perlahan-lahan merapikan rambut Rui. Tanpa bisa menahan perasaan, dia mendekat perlahan. Kamu bisa melihatnya kan? Aku tidak melihat dengan jelas. Belajar dari kesalahan sebelumnya, Rui dengan cermat merancang penutup mata untuknya. Salju tidak lagi menyilaukan. Persediaan makanan kaleng di rumah hampir habis. Fu Chun harus pergi memancing lagi. Rui dengan teliti menganalisis arahnya. Namun saat itu, Fu Chun menatapnya dengan tajam.
Rui refleks segera menutupi dadanya. Pria itu segera menggabungkan kedua tangannya. Barulah dia menyadari bahwa dia salah menyalahkan orang lain. Maka dengan diam-diam, dia mengeluarkan patung Guanyin di dadanya. Mereka saling berdoa dalam hati. Fuchun menyiapkan barangnya dan bersiap untuk berangkat lagi. Namun saat dia hendak membuka pintu, dia tiba-tiba terhenti. Rui juga menatapnya dengan penuh kasih sayang. Aku sedang menunggumu. 3 kata sederhana. Bagi dia, itu adalah dorongan besar dan cinta yang mendalam. Biarkan angin dingin bertiup. Tidak bisa menghentikan langkah mantap Fuchun. Dia menggeser salju yang menumpuk di atas lapisan es. Berbaring di atas permukaan es. Diam-diam menatap kehidupan yang bergerak di bawah lapisan es. Seekor paus berenang perlahan. Namun sebelum dia bisa pulih dari pemandangan yang mengejutkan ini, ekor besar itu memecahkan permukaan es. Fuchun berjuang keras untuk berenang ke atas. Namun dia tidak bisa menemukan jalan keluar dari es yang membeku. Dia mencoba dengan keras untuk memecahkan permukaan es. Namun terlihat lemah dan tidak berdaya. Setelah perjuangan yang putus asa, dia mulai tenggelam perlahan ke dasar laut. Dan pada saat yang krusial ini, sebuah kelompok penguin berenang cepat melewati dia, kemudian berenang menuju lubang es. Di saat itu, dia akhirnya melihat cahaya harapan. Akhirnya Fuchun berhasil merangkak ke permukaan es. Pakaian basahnya segera membeku. Angin dingin menusuk kulitnya seperti pisau. Tanpa henti merusak tubuh dan semangatnya. Dia bergerak maju langkah demi langkah dengan tubuh kaku. Teringat kata-kata manis Rui sebelum berangkat. Aku sedang menunggumu. Ini adalah kekuatan terakhir Fuchun untuk bertahan hidup. Akhirnya dia kembali ke pondok menghadapi angin dingin menusuk. Namun begitu masuk ke dalam rumah, dia langsung pingsan tak bisa bertahan lagi. Fuchun. Rui segera membantunya melepaskan pakaian basahnya. Kemudian dengan tubuh hangatnya sendiri, encerkan Fuchun yang beku. Saat dia terbangun kembali, dia memalingkan kepala melihat Rui yang sedang tertidur di sampingnya. Wajahnya tak bisa menahan senyuman bahagia. Hari itu mereka sedang makan. Tiba-tiba seolah-olah mendengar ketukan pintu. Fuchun segera pergi memeriksa. Namun tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Tapi begitu dia berbalik, suara terdengar di luar pintu. Kejadian tiba-tiba yang aneh membuat keduanya ketakutan. Tidak ada orang, benar-benar tidak ada orang. Tanpa diduga, pintu langsung terbuka setelah ucapan selesai. Dalam sekejap, keduanya ketakutan dan berpelukan erat. Namun kemudian, perlahan-lahan masuk seekor penguin. Menghadapi hidangan lezat yang disajikan, Fuchun tentu saja tidak ragu. Apa yang sedang kamu lakukan? PSST, aku sedang memasak. Namun ia mendapat penolakan keras dari Rui. Kamu berani? Melihat ekspresi memelas dari lawan bicaranya, dia hanya bisa mengalah. Namun justru kehadiran penguin ini memberikan mereka kejutan besar. Sehingga penguin menjadi hewan peliharaan mereka. Cedera kaki Rui semakin membaik. Fuchun akan mendorongnya dengan kereta luncur. Bersama-sama menikmati pemandangan indah Antartika. Dan penguin akan mengikuti di belakang. Mereka seolah-olah melupakan situasi di depan mereka. Menikmati waktu yang indah saat ini dengan rakus. Sepertinya mereka bisa selalu bersama seperti ini. Itu juga bisa menjadi hal yang bahagia dan romantis. Hubungan Fuchun dan Rui semakin hangat. Tanpa disadari, keduanya saling jatuh cinta dengan dalam. Namun seiring berjalannya waktu, makanan mulai menjadi langka. Kamu juga makanlah. Aku tidak makan makanan kadaluarsa. Sementara persediaan bahan bakar juga semakin menipis. Lebih buruknya lagi, Rui tiba-tiba mulai mengalami pendarahan hidung. Dia buru-buru menghapusnya dengan tangan. Namun sulit untuk menyembunyikan warna merah yang menyolok. Dia berusaha keras tersenyum tipis ke Fuchun dengan pura-pura tenang. Berusaha menyembunyikan ketidaknyamanannya. Ini jelas bukan pertama kalinya situasi seperti ini terjadi. Dia terus menyembunyikan dari Fuchun. Menanggung penderitaan penyakit sendirian. Karena tidak bisa mendapatkan nutrisi yang cukup setelah terluka, Rui tidak beruntung menderita sepsis. Penyakit ini hanya memerlukan penyesuaian pola makan. Dengan makan lebih banyak sayuran, penyakit ini bisa sembuh perlahan-lahan. Namun di kondisi yang keras di Antartika, itu cukup untuk merenggut nyawanya. Selanjutnya, gigi Rui akan rontok satu persatu. Semua kukunya akan rontok. Rui mengatakan dia mungkin tidak akan bertahan cukup lama untuk menemukan stasiun Aurora. Dia ingin Fuchun meninggalkannya. Mungkin tanpa beban dari dirinya. Peluang Fuchun untuk bertahan hidup akan lebih besar sedikit. Mendengar kata-kata yang memilukan ini, Fuchun tidak bisa lagi tetap diam, melainkan membuat keputusan berani, yaitu melamar Rui. Tidak peduli lingkungan, baik atau buruk. Tidak peduli kaya atau miskin. Tidak peduli miskin atau kaya. Tidak peduli sehat atau sakit. Tidak peduli berapa banyak gigi yang tersisa.
Tidak peduli apakah kamu akan menjadi lumpuh sungguhan nantinya. Aku akan selalu mencintaimu. Sampai kematian. Apakah kamu mau di ujung dunia ini? Menerima Wu Fuchun menjadi suami sahmu. Fuchun berkata sambil meletakkan cincin kosong ini. Perlahan dipasang di jari Rui. Sudah terharu oleh cinta yang dalam dari lawan bicaranya. Terima kasih. Saya tidak mau. Aku ingin kamu hidup dengan baik. Keduanya saling berpelukan erat dan menangis dengan sedih. Cinta yang mekar di tengah keputusasaan. Seperti salju dan es di Antartika, murni dan teguh. Saat Fuchun bersiap-siap untuk mencari stasiun Aurora lagi. Namun Rui mengeluarkan sebuah buku. Ini adalah panduan bertahan hidup Antartika yang aku buat untukmu. Bodoh. Apakah aku akan melihatnya saat gunung es runtuh? Aku tidak peduli. Lagi pula, kamu akan melihatnya. Setiap kali Fuchun pergi mencari, dia sedang berlomba dengan maut. Sementara penyakit Rui semakin parah. Gigi juga mulai tanggal. Tidak ada lagi solar. Mereka hanya bisa merobohkan rumah untuk memanaskan diri. Namun meskipun Fuchun berusaha sekuat tenaga, mereka tidak bisa menemukan petunjuk sedikit pun tentang stasiun Aurora. Hal ini membuat Fuchun merasa putus asa. Melihat musim dingin yang segera tiba, Fuchun menggali lubang besar di gunung, lalu membawa Rui ke tempat ini. Dia ingin menjadikan ini sebagai makam mereka. Aku lelah. Aku tidak setuju. Aku tidak mengizinkanmu menemaniku di sini. Ini adalah tempat kembaliku. Tapi bukan milikmu. Dengan dorongan dan semangat dari Rui, Fuchun memutuskan untuk mencoba sekali lagi. Dengan harapan terakhir, mereka memulai pencarian tanpa jalan kembali. Mereka saling menatap diam-diam dari beberapa puluh meter jauhnya. Tidak menangis. Tidak ada kata-kata. Hanya dua hati yang saling terikat erat berkomunikasi diam-diam. Mereka saling memahami bahwa perpisahan ini mungkin akan menjadi abadi. Sepertinya ini adalah ujian sengaja dari langit. Badai salju menerjang dengan ganas. Seluruh dunia akan ditelan olehnya. Fuchun juga tersesat karena itu. Salju turun seperti tirai tebal, menyegelnya dari dunia luar. Matanya tak bisa melihat apapun. Dia berteriak tanpa daya. Itu adalah kegigihan terakhir dari hatinya. Akhirnya dia roboh di tengah salju. Ketika badai salju mereda, semuanya kembali tenang. Namun pada saat itu, pinguin peliharaan mereka membangunkannya. Mengikuti arah berjalan pinguin, sebuah tanda petunjuk tegak berdiri di sana. Fuchun segera merangkak ke arah itu. Yang terpantul di matanya adalah Aurora yang dia cari dengan susah payah. Tak pernah terbayangkan bahwa pinguin yang pernah hendak dimakannya, malah menyelamatkannya di saat genting ini. Fuchun dengan susah payah mendekati stasiun Aurora dengan kaki yang terluka. Dia berteriak dengan keras tapi tidak ada yang menjawab. Dia mengambil batu dan memukul tong minyak dengan keras. Harapannya bisa menarik perhatian orang. Suara pukulan bergema di udara yang sunyi. Seakan-akan panggilan yang melintasi ruang dan waktu sampai ke langit. Akhirnya, dalam kebingungan, dia melihat seseorang berlari ke arahnya. Pada saat itu, dia tahu dia telah diselamatkan. Tanpa berhenti sejenak, Fuchun segera memimpin tim penyelamat menuju pondok kecil. Karena kekasihnya, Rui, masih berada di sana. Namun ketika hanya 100 meter dari pondok, mobil salju tiba-tiba berhenti. Longsoran salju datang seperti binatang buas. Dan di bawahnya adalah pondok tempat Rui berada. Mobil hanya bisa berbalik dan melarikan diri. Dan pondok seketika ditelan abis. Memikirkan Rui masih di dalam, Fuchun tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Biarkan aku pulang. Rui. Rui. 000000. 1.0000. Malam kutub seperti yang dijadwalkan. Dia berbaring di atas tempat tidur merindukan Rui. Mengingat pernikahan sederhana dan romantis mereka. Meskipun cincin pernikahan yang tak berarti. Namun cinta mereka begitu murni dan romantis. Meskipun tidak bisa melihat kerudung merah. Namun perasaan mereka begitu tulus dan teguh. Fuchun kembali mengeluarkan catatan bertahan hidup yang diberikan Rui padanya. Melihat detail bahaya dan strategi yang ditulisnya untuk dirinya sendiri. Setiap kalimat mengungkapkan cinta tak terbatasnya dan Fuchun tak bisa menahan tangisnya lagi. Namun saat melihat liontin Guan Yin Rui, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Melihat Aurora di luar lagi. Kata-kata yang pernah diucapkan Rui bergema lagi di telinganya. Aku suka tempat ini. Tapi di sini tidak ada tempat untukmu. Ini adalah tempat kembaliku. Tapi bukan tempatmu. Saat aku beristirahat. Aku berharap kau tetap hidup. Aku menunggumu.
Aku sudah kembali. Semoga telingamu terus mendengarkan angin. Mencium aroma cinta kita bersama. Aroma laut.